لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. Assalamualaikum Bu Dokter Aisyah. Apakah pria mudah merubah pikirannya? Maksud saya adalah prinsip awal yang sudah ditegaskan. Apakah mudah bagi pria merubah prinsip tersebut? Mungkin komitmen gitu kali ya Bu ya, mungkin ya dalam suatu hubungan ya. Betul. Sebetulnya gini, asal prinsip-prinsipnya itu sesuai dengan otaknya, yaitu satu, menjaga keamanan. Ya. Misalnya pas mau menikah, kemudian ada perjanjian ya bahwa semua nafkah saya yang cari ya, kamu nanti jaga anak saja di rumah, urusan rumah misalnya gitu ya. Itu kalau yang prinsip dia lebih kuat dia pegangnya pada laki-laki. Nah, kalaupun ada keluar dari komitmen itu pasti ada gangguan lingkungan pasti. Ya, gangguan lingkungan. Sekarang kan kita tahu banget ya, ini memang teknologi makin canggih, media sosial makin banyak, tetapi juga makin memudahkan untuk ya menggelitik atau mempengaruhi komitmen para suami ini. Ya contoh kalau kita bilang itu pelakor kan ya menggoda suami orang ya untuk narik suami orang, itu kan goalnya para pelakor sebenarnya kan untuk harta itu. Nah inilah yang nanti kita harus banyak belajar lagi ya. Ini kita hari ini baru sesi 1 tentang bahasa cinta atau bahasa kasihnya suami istri ya, karena memang banyak banget yang bisa kita pelajari. Makanya bersyukur satu lagi syaratnya nanti ya Mbak Siva ya, kalau nanti berumah tangga ya. Apa tuh Bu? Janjian untuk rajin pergi taklim. Oke, baik. Karena dengan belajar inilah, dengar taklim atau mungkin baca buku gitu ya, itu bisa menambah referensi di otak pasangan masing-masing bahwa itu tadi mawaddah warahmah itu bagi kaum yang berpikir gitu. Ya, sehingga itu tadi kalau kita juga ya laki-laki juga seneng kalau perempuan mengerti otaknya tuh dia seneng loh. Dia seneng. Kenapa? Karena dia nggak diserang terus. ya. Jadi termasuk suami saya setelah saya tahun 2006 tahu tentang program otaknya, saya mulai tenang-tenang aja ya, nggak nyolot, nggak mendesak terus, nggak nuntut ya, itu buat dia lebih tenang ya. Namun masih banyak yang perlu kita pelajari, belum lagi nanti watak suami istri itu wataknya berbeda ya. Pasti berbeda itu watak utamanya ya, karena nanti ada beberapa jenis watak utamanya pasti berbeda. Itulah yang membuat nanti menjadi keterikatan atau menjadi belahan jiwanya, karena watak berbeda itu ya. Pokoknya asik-asik aja lah, asik-asik aja. Dan nggak usah takut tidak menikah ya, tidak usah takut menikah ya. Kenapa? Orang menikah itu kan masih muda sama masih muda ya, kan? Itu kan belum sempurna dua-duanya secara ilmu dan secara pengalaman. Nah itulah makanya tadi sepakat untuk ya sama-sama belajar, sama-sama rajin taklim. Nah itu insya Allah aman. Baik. Jadi nggak boleh tinggalkan Rizka ya, tidak boleh tinggalkan Rizka sampai punya anak sekalipun. Masya Allah, insya Allah ya Bu. Baik. Saya mau request nih, ini harus ada kajian online sesi 2 ya Bu ya. Boleh ya Bu ya. Tinggal masih ada waktunya apa enggak ya? Sebentar lagi udah mau selesai Ramadan aja. Mungkin ya Masya Allah kita sampai ke semuanya Ramadan, sampai setelah akhir Ramadan, sampai semua corona ini berakhir ya Bu ya, sehingga kita bisa balik lagi ke masjid ya Bu ya. Mungkin satu pertanyaan sebelum Bu Aisyah juga mau nyiap-nyiap makanan takjil ya Bu ya, sebelum buka puasa ini ya Bu. Satu pertanyaan dan mungkin bisa diakhiri dengan pesan terakhir dari Bu Aisyah. Mungkin di tengah wabah ini ya, tadi saya sempat singgung tentang corona, di tengah wabah ini, pandemi ini, bagaimana tuh Bu sebenarnya respon otak kita, atau gimana sih cara, apalagi dalam hubungan keluarga, dalam hubungan suami istri di rumah gitu, biar membinanya justru makin banyak belajar tentang memahami satu sama lain. Kadang kan banyak yang justru jadi stres ya Bu ya, mungkin ya, dari misalnya ada yang ya mohon maaf misalnya harus berhenti bekerja, atau misalnya bosan di rumah dan segala macam, itu bagaimana Bu cara jadi ya kondisi sekarang ini terjadi shock culture ya. Shock culture yang biasanya anak sekolah ada jam 7 sampai jam 5
ada di sekolah, tapi ini semua ada di rumah, yang bekerja juga begitu. Yang penting satu, sadar saja bahwa shock culture ini bukan hanya keluarga kita, hampir seluruh keluarga di dunia, ya, terutama di Indonesia, ya kan, terutama lagi di kota-kota besar. Di dunia pun ada 200 lebih negara yang seperti kita juga seperti ini. Ya. Itu yang harus disadari. Jadi ini nggak sendiri, dan ini ada shock culture. Tentu hati-hati ya, selain jaga kesehatan, jaga kebersihan, jaga perasaan. Ya. Teknik paling gampang adalah itu yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, apa? Memperbanyak istighfar. Jadi kalau kita takut ya, kita takut, gimana ya nanti ya kerjaan kita ya, gaji gimana ya, ini kan uang nggak berputar, aduh ya Allah saya takut ya Allah. Nah, itu langsung segera istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Supaya apa? Karena rupanya dengan teknik istighfar itu terjadi perputaran sirkulasi oksigen dan karbon dioksida, sehingga otak yang ada otak emosi di otak kita itu langsung teratasi. Kapan kalau otak teratasi, maka ya istighfar ini rupanya memang luar biasa. Ya. Dalam salah satu hadis Rasulullah dikatakan dengan beristighfar itu nanti Allah akan ya memberikan solusi setiap kesulitan, itu satu. Kemudian akan memberikan ya jalan keluar dari permasalahan. Dan satu lagi dikatakan Allah ya membuka rezeki dari jalan yang kita tidak tahu. Jadi ada 3 manfaat istighfar tadi. Artinya kalau misalnya kita merasa ini saat ini sulit, ya udah istighfar aja dulu, istighfar dulu. Tenang, istighfar, astagfirullahaladzim. Maka dengan oksigen naik masuk ke otak, ya lama-lama tuh otak kita tenang. Apa yang terjadi? Itu nanti akan ada intuisi, ada kreativitas, sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang di luar dugaan sebetulnya. Ya? Atau dengan tenang-tenang saja menjalani ibadah khusus di Ramadan ini, itu nanti Allah akan bukakan pintu rezeki. Karena dikatakan ada beberapa ulama bilang rezeki manusia itu ada 99 pintunya. Ya, gaji kantor itu baru 1 pintu, masih ada 98 lagi. Nah itulah dengan tenang beribadah, ya tetap jaga perasaan, insya Allah itu. Ya dari mana nggak tahu yang tadinya nggak ada uang buat beli takjil, ada yang kirimin cendol kah, ada yang kirimin puding, itu kan juga rezeki ya. Iya betul. Punya tetangga yang baik ya Bu ya. Bisa mana kita tahu. Yang penting itu tenang, segera istighfar, kemudian jalani saja ibadah dengan lebih khusyuk lagi di Ramadan ini ya Allah. Amin. Ramadan barokah ini, Ramadan from home. Iya, Ramadan from home. Barokah. Iya. Mungkin langsung saja Bu Dr. Aisyah, pesan penutup di akhir kajian online kita pada sore hari ini. Ya, baik. Sekali lagi teman-teman, kita memang punya bahasa-bahasa yang berbeda. Karena apa? Karena memang otak laki-laki dan perempuan juga berbeda, dan watak juga berbeda, budaya berbeda, ya. Tetapi itulah tadi, ada dikatakan mitra yang terbaik adalah mitra yang terbalik. Artinya dalam suami istri ini kita pasti punya belahan jiwa yang berbeda, bertolak belakang sekali dari jenis kelaminnya, wataknya dan budayanya. Ya, tetapi dalam merangkai puzzle rumah tangga, sisi puzzle itu tidak boleh sama. Dalam merangkai puzzle rumah tangga, sisi puzzle harus beda-beda sehingga bisa terangkai. Ya, insya Allah, dan merangkai keluarga adalah rangkaian puzzle yang besar, maka harus ada buku petunjuknya. Buku petunjuk kita adalah 1 Al-Quran, 2 Al-Hadis, 3 ijma' para ulama. Termasuk juga penemuan-penemuan ilmiah dari para ilmuwan. Ini juga bisa jadi sebuah petunjuk agar nanti merangkai puzzle rumah tangga ini ya dengan sabar dan akhirnya selesai menjadi rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Terima kasih sekali lagi Bu Dr. Aisyah Dahlan, clinical hypnotherapist. Ananda Putri Asifa. Jazakillah ya Bu atas ilmu. Wa iyyakum. Semoga sangat bermanfaat Bu. Alhamdulillah ya. Saya request abis ini kepada teman-teman Rizka dan mohon izin Ibu juga, semoga Ibu berkenan untuk mengadakan kajian online sesi 2 ya Bu ya. Semoga diskusi kita bisa lebih luas lagi, ilmu yang bisa kita dapatkan lebih banyak lagi, dan Masya Allah bermanfaat banget ya Bu, karena ini kan ilmu sehari-hari ya Bu ya, mau kita dari background apapun, ini ilmu seperti ini pasti berguna dalam kehidupan kita. Dan itu konflik sehari-hari juga. Betul. Kita sebagai manusia ya Bu ya. Terima kasih sekali lagi Ibu. Sama-sama sayang. Jazakumullah khairan katsiran buat Rizka. Wa iyyakum, sama-sama. Salam
Saya menyampaikan salam dari teman-teman Rizka untuk ibu sekeluarga. Sudah menyiapkan takjil apa Bu untuk buka puasa nanti Bu? Yang gampang aja, es kelapa muda. yang gampang aja ya, gampang dan favorit semuanya pastinya Bu ya. Salam buat keluarga ya Bu ya, semoga semuanya sehat ya Bu ya. Insyaallah, amin insyaallah. Amin amin. Terima kasih sekali lagi Bu Aisyah atas ilmunya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman Rizka. Marilah kita tutup kajian online ini dengan membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, saya dari pembawa acara pada sore ini memohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan kata dan perbuatan. Semoga dibukakan pintu maafnya, dan mudah-mudahan kita bisa melewati Ramadan ini dengan penuh bahagia ya, walaupun Amin. dengan kondisi seperti ini. Semoga kita tetap diberikan rasa syukur dan selalu diberikan berkah dari Allah hingga kita bisa dipanjangkan umurnya hingga genap kita menyempurnakan satu Ramadan, 1 bulan puasa ini hingga Aidil Fitri nanti. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman. Saya juga mau menginfokan bahwa di hari Ahad besok, tanggal 3 Mei 2020, kita ada kajian online juga bersama Ustadz Arif Rahman Lubis dengan tema Keluargaku Surgaku. Wah, Masya Allah, kayaknya weekend ini temanya tentang cinta dan keluarga ya. Karena PSBB, jadi kita lebih mengakrabkan diri kita dengan orang-orang terdekat kita ya. Masya Allah. Luar biasa loh Mbak Putri Asifah nih, ini udah keren kayak gini, Masya Allah. Masya Allah, terima kasih Ibu. Ya. Saya banyak belajar juga dari Ibu ya atas ilmu-ilmunya, Masya Allah.